Bawaslu kemudian harus menentukan titik momentum elektoral di tingkat komunitas itu dalam waktu 3 bulan ke depan di mana saja yang bisa kita awasi. Yang harus diingat oleh sahabat-sahabat Bawaslu, dalam Perbawaslu nomor 2 dalam SK 204 tentang pedoman pengawasan partisipatif, ada kewajiban dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk menentukan titik role model. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia, host Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Pada episode kali ini kita telah kedatangan tamu sebagai narasumber kita, yaitu Kakanda Arif Nur Alam yang merupakan pegiat pemilu sekaligus Direktur IBC ya Kak, Indonesia Budget Center. Nah, selamat datang Pak Arif. Selamat datang. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih telah bersedia hadir pada Sama-sama, episode ya. kali ini ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin sahabat Bawaslu belum terlalu mengenal pada Kak Arif. Bisa mungkin kita sesi perkenalan dulu ya Kak ya. Ya. Silakan Kak. Ya, saya Arif Nur Alam, biasa dipanggil Arif. Ya. Saya lahir di Kendari dan juga menyelesaikan studi sampai S1 di Universitas Salu Oleo, dan itu hampir DO. Iya, karena 9 sampai 10 tahun itu karena sibuk dengan aktivitas di kampus dan seterusnya. Lalu 99 kemudian saya migrasi ke Jakarta sampai hari ini ya, dan sekaligus pulang kampung dan mungkin berkesempatan untuk diundang pada Lensa Pengawasan. Oke. Ya. Terima kasih banyak kembali ya Kak ya untuk kesediaannya menghadiri podcast Lensa Pengawasan. Nah Kak Arif, di sini kan kita mau membahas sedikit tentang pengawasan partisipatif nih Kak. Ya. Mungkin dari sisi pegiat pemilu, pengawasan partisipatif itu seperti apa sih? Ya, pengawasan partisipatif kan berangkat dari filosofi bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam rangka untuk terlibat langsung memberikan kontrol terhadap proses kontestasi pemilu maupun pilkada. Lalu kemudian pada zaman dulu kan pemantau belum ada Bawaslu, ya keinginan masyarakat agar kelembagaan pengawas itu kemudian harus dilegalkan, maka dibentuklah Bawaslu. Bawaslu memikirkan bahwa pengawasan partisipatif sebagai agenda atau roh dalam rangka untuk membangkitkan semangat publik terintegrasi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga itu bisa lebih memasifkan konteks pengawasan partisipatif. Nah, hanya saja memang kalau kita lihat pengawasan partisipatif hampir di seluruh Indonesia, kalau kita karena saya sering isi podcast juga dan mengisi materi-materi di Bawaslu, memang masih dalam taraf dia belum berfungsi dan bergerak secara maksimal. Tetapi pengawasan partisipatif dalam perkembangannya kita lihat sudah mulai maju, naik kelas ya. Oleh karena itu memang sangat penting untuk sering mendiskusikan terkait dengan pengawasan partisipatif, bagaimana upaya kita memaksimalkan keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Seperti itu mungkin secara umum ya. Secara umumnya ya. Nah, berarti kita di sini bisa melihat secara umumnya bahwa masyarakat Indonesia ini belum terlalu ikut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif ini ya Kak? Iya, partisipasi masih dipandang sebagai partisipasi mobilisasi. Belum pada soal bagaimana mereka berpartisipasi secara substansi. Ya. Kadang-kadang masyarakat juga diundang hanya untuk kegiatan Bawaslu, setelah itu balik pulang. Tidak kemudian didesain bagaimana mereka punya kontrol sosial terhadap perebutan kekuasaan baik pemilu maupun pilkada. Nah, ini memang bagian dari kerja keras yang harus dilakukan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu punya kalau istilahnya konstituen, punya basis massa untuk menggerakkan publik agar partisipasi publik ya bukan lagi mobilisasi, tapi sifatnya sudah substansi. Nah, oleh karena itu seiring dengan upaya mengengagement, memperkuat masyarakat supaya kesadaran mereka pada kesadaran yang transformatif. Kalau pada level partisipasi mobilisasi memang geraknya agak lambat, tapi saya kira di Kota Kendari sudah terlihat bahwa ada upaya mengarah ke sana. Hanya tahapannya memang ada tahapan yang harus ditempuh
sehingga upaya mendorong pengawasan partisipatif yang sifatnya berfungsi dan bergerak itu bisa kemudian dicapai. Oke Kak. Nah, untuk mengubah dari tahap mobilisasi menjadi substansial itu, misal dari sudut pandang Kak Arif sendiri selaku pegiat pemilu, itu tahap-tahapannya bisa apa saja sih Kak? Ya, pertama kalau saya mengevaluasi tentang konteks pengawasan partisipatif ada 4 level. Dia terlatih, dia terbentuk, berfungsi dan bergerak. Nah, dalam perjalanan konteks pengawasan partisipatif yang sudah dibingkai dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 ya, lalu kemudian diturunkan dalam SK 204 kaitan dengan pedoman strategi pengawasan partisipatif, memang sudah tidak harus lagi gerak pengawasan partisipatif itu pada level terlatih dan terbentuk. Contohnya event yang hanya menghadirkan masyarakat, sifatnya mobilisasi dan seterusnya. Maka tahap itu sudah harus selesai, terlatih dan terbentuk. Nah, Bawaslu sebagai IGON, sebagai barometer Sulawesi Tenggara harus cepat melangkah kepada level yang berfungsi dan bergerak. Maka konteksnya harus didesain, Korsek bersama pimpinan mendesain proses perencanaan untuk mendesain pengawasan partisipatif sudah jangan lagi mencapai output, harus outcome. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, untuk bisa berfungsi dan bergerak, maka harus mencari momentum. Ya, dalam non tahapan ini apa sih yang harus dilakukan? Kan tidak ada momentum. Nah, teman-teman, saya kira Bawaslu Kota Kendari sudah memulai ketika non tahapan pemilu kemarin. Saya juga hadir saat itu, sudah mulai memunculkan ya semangat pengawasan partisipatif saat itu di Pasar Mandonga. Hadir Ibu Kordif, hadir Pak Kordif, kemudian hadir dari pimpinan provinsi. Hanya kemudian itu redup. Saya tidak tahu apa yang kemudian itu tidak digerakkan. Mungkin ada pertimbangan lain atau ada desain yang mungkin juga berbeda, tapi saya kira sudah muncul. Nah, kemudian kedua, forum-forum juga sudah dilakukan oleh Kota Kendari. Maka itu harus ditingkatkan untuk berfungsi dan bergerak. Nah, Bawaslu juga sudah melakukan MOU dengan mahasiswa. Saya kira itu suatu langkah yang bagus. Nah, pertanyaannya apakah itu cukup? Ya, tentu belum cukup. Kalau kita ingin menaikkan level, naik kelas berfungsi dan bergerak, maka harus didesain mahasiswa yang MOU kemarin bukan lagi diajak untuk berdiskusi tentang hal-hal yang pernah dilakukan oleh Bawaslu kemarin. Bukan lagi MOU itu untuk bagaimana Bawaslu bisa menjadi dosen di kampus. Itu sudah harus keluar dari cara desain seperti itu. Yang harus ditempuh adalah bagaimana Bawaslu memikirkan ada momentum. Ya, karena ini non tahapan. Momentum apa? Kalau dalam SK 204 dijelaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya dimaknai pada saat pengawasan rejim pemilu dan pilkada. Pengawasan partisipatif juga harus dimaknai yang disebut dengan non-rejim pemilu atau yang disebut dengan community electoral. Adalah pemilih di tingkat komunitas. Apa saja itu? Ada pemilihan ketua OSIS, ada pemilihan RT RW, ada pemilihan Karang Taruna, kemudian ada pemilihan LPM kalau di kota, dan beberapa momentum elektoral yang dilakukan di tingkat Kota Kendari. Nah, pertanyaannya itu harus segera ditentukan momentum apa yang bisa kita kejar. Kalau pemilihan RT RW sudah selesai, kita cari pemilihan ketua OSIS ke pemilihan LPM dan seterusnya. Karena kita harus mendorong berfungsi dan bergerak, maka kita harus ada momentum yang kita harus kejar di tingkat electoral community. Karena pemilu masih jauh. Nah, kenapa ini penting? Agar supaya ya ketika pada saat pemilu nanti dan pilkada itu agak mudah kita mendorong komunitas untuk bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan yang sifatnya substantif, bukan lagi yang sifatnya mobilisasi. Nah,
Ini kita lihat lagi Kak ya, kembali ke untuk di Kota Kendari seperti tadi yang Kakak jelaskan bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan pengawasan partisipatif sebelumnya seperti di Malmandonga mungkin ya Kak. Nah, untuk kedepannya ini menurut Kakak sendiri dari sudut pandang sebagai pegiat pemilu ya Kak, bagaimana sih pengawasan partisipatif agar masyarakat yang tidak masuk dalam struktur komunitas-komunitas kecil itu bisa ikut berpartisipasi? Ya, kembali lagi saya harus menyampaikan bahwa sudah cukup bagus Bawaslu. Pengawasan partisipatif harus didesain. Pertama adalah mendorong atau memampukan masyarakat secara umum dengan cara melibatkan yang disebut dengan CSO. Apa itu CSO? Civil Society Organization. Level yang kedua ada basis bantalan yang dibawa yang disebut dengan CBO. Apa itu CBO? CBO itulah Community Based Organization. Nah, dua titik ini harus diintegrasikan. Ya. Setelah katakanlah kemarin ada MOU dengan mahasiswa, itu saya menganggap ya sudah melakukan pada ikatan kerjasama yang sifatnya CSO, Civil Society Organization. Nah, forum warga kampung pengawasan yang telah dilakukan dicari kembali lagi. Itu namanya disebut dengan CBO, Community Based Organization. Ini yang harus diintegrasikan. Ya, setelah diintegrasikan, dicakapkan, lalu kemudian Bawaslu kemudian harus menentukan titik momentum elektoral di tingkat komunitas itu dalam waktu 3 bulan ke depan di mana saja yang bisa kita awasi. Yang harus diingat oleh sahabat-sahabat Bawaslu dalam Perbawaslu nomor 2 dalam SK 204 tentang pedoman pengawasan partisipatif ada kewajiban dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk menentukan titik role model. Ya, misalkan pemilihan RT 1 titik saja yang harus dilakukan dan semua resource yang telah Bawaslu lakukan. Saya tahu Bawaslu sudah melakukan penguatan terhadap kelompok disabilitas, kepada kelompok pemilih pemula, kepada kelompok perempuan. Ini yang kemudian diorganisir kembali, dikonsolidasi untuk diarahkan bersama-sama mendorong masyarakat di lapisan bawah untuk mengawasi proses elektoral di tingkat mereka. Itu yang menjadi penting. Nah, sekali lagi harusnya ini mendapat dorongan dari Bawaslu Provinsi. Ya, memang mandatori itu ada di kabupaten kota kalau kita periksa SK 204. Nah, Bawaslu Provinsi harus membuat tools untuk memastikan kecepatan untuk melahirkan ya pengawasan partisipatif yang berfungsi dan bergerak itu bisa dicapai dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Berarti ini kita sebelum menentukan kegiatan ada parameter yang harus dicapai dulu. Seperti itu kan Kak. Nah, seperti ini masalah kita ke pojok pengawasan nih Kak. Pojok pengawasan itu seperti apa sebenarnya supaya sahabat Bawaslu yang dimanapun berada bisa lebih paham Kak? Pojok pengawasan itu kan sebagai instrumen dalam rangka untuk mempercepat publik dalam konteks melihat kerja-kerja Bawaslu. Memang ada beberapa kritik yang saya sering lakukan, tapi saya kira itu sudah mulai dilaksanakan. Pojok pengawasan jangan berdebu di kantor Bawaslu. Dia harus didorong ke komunitas itu. Misalnya, teman-teman Bawaslu Kota Kendari sudah menentukan titik role model di pemilihan RT ini atau ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS. Pojok pengawasan itu diarahkan sebagai pojok untuk berdialektika, berdiskusi tentang pemilu di komunitas. Ya. Misalnya teman-teman Kota Kendari melakukan kerjasama dengan Diknas, karena yang menyelenggarakan pemilihan di sekolah itu Diknas. Kalau untuk Karang Taruna ada dinas sosial, ya. Kalau untuk kepala kelurahan, ya kemungkinan itu dilakukan oleh Pemda. OPD mungkin berkaitan dengan OPD di level kota ya. Nah, pojok pengawasan itu digiring
ke komunitas sebagai instrumen atau media untuk melakukan dialektika tentang konteks pemilu tingkat di tingkat komunitas. Misalnya di sekolah, diskusi selama ini pemilihan ketua OSIS itu apa sih masalahnya? Ya, bagaimana prosesnya dan seterusnya. Itu yang kemudian dikaji oleh teman-teman Bawaslu untuk memberikan ya edukasi kepada siswa bagaimana mereka diajak untuk melakukan pengawasan di level mereka. Kalau itu di tingkat RT RW, maka masyarakat di tingkat RT itu yang kemudian diberikan advice oleh Bawaslu bahwa dalam proses pemilihan RT RW sesuai dengan aturan seperti ini. Kalau ada potensi pelanggarannya, apa saja potensi pelanggarannya. Kalau itu terjadi pelanggaran, siapa yang menyelesaikan soal itu. Nah, itulah yang salah satu edukasi yang harus dilakukan oleh Bawaslu dengan mempersiapkan garda terdepan pengawasan adalah komunitas. Berarti jenis-jenis edukasinya itu lebih ke bagaimana pada peran-peran masyarakat yang terlibat entah di tingkat OSIS, misalnya berarti siswa-siswi yang di sekolah tersebut bagaimana ikut dalam pemilihan OSIS tersebut, terus misalnya ada kecurangan-kecurangan kira-kira bagaimana, dan kalau di RT RW berarti misalnya masyarakat dalam RT RW tersebut kita edukasi ini loh calon-calon RT RW, terus bagaimana kapabilitas dari masing-masing mereka. Iya betul, calon-calon di RT RW disiapkan panggung mereka menyampaikan visi misi yang adem. Ya Bawaslu kalau pemilihan RT RW kerjasama dengan Pemda dikaji aturan dalam proses elektoral di tingkat RT RW itu apa saja sih, siapa pemilihnya, siapa pelaksananya. Yang kita pastikan bahwa pemilihan di tingkat komunitas itu lebih baik dibandingkan sebelumnya yang belum distimulus oleh teman-teman Bawaslu. Lalu mahasiswa yang kemarin dihadirkan mereka turun untuk memberikan stimulus. Ya, sebagai kekuatan tambahan dari Bawaslu, bahwa Bawaslu tidak seorang diri, ada mahasiswa, ada teman-teman CSO untuk mendampingi, memberikan stimulus, memfasilitasi kesadaran di tingkat komunitas bahwa dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif, ketika kita berbicara berfungsi dan bergerak, maka ada level kesadaran yang harus dibangun, bukan lagi kesadaran partisipasi yang sifatnya mobilisasi, bukan lagi kesadaran naif, tapi yang kita mendorong adalah kesadaran kritis dan kesadaran transformatif sehingga berfungsi dan bergerak itu bisa ada titik temu dan mendorong perubahan di tingkat demokrasi akar rumput. Oke Kak. Nah ini Kak, kita lihat lagi, kembali lagi kalau kita dalam OSIS kan, OSIS ini kalau kita lihatnya untuk menuju mereka bagaimana untuk sebagai peserta pemilu nantinya ketika sudah berusia minimal 17 tahun. Kan di usia SMA itu sudah ada yang 17 atau 18 tahun ya Kak ya, menuju ke usia pemilih pemula. Nah itu untuk usia seperti itu bagusnya kita lakukan edukasi yang seperti apa contohnya biar masyarakat sahabat-sahabat Bawaslu lebih paham. Kita harus kaji, teman-teman mendiskusikan pendekatan sosialisasi dan penguatan yang dilakukan di tingkat SMA itu paling tidak ya infografis, cara pencerahannya bukan lagi seperti di kampus-kampus, itu beda pendekatannya. Saya kira Bawaslu Kota Kendari orang-orang komisionernya cerdas-cerdas, mereka mencari instrumen yang tepat bagi anak-anak muda, bagaimana cara mereka dicerahkan, bisa melalui infografis, bisa melalui seni, bisa melalui cara yang lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, misalkan pemilihan ketua OSIS dipanggil 5-10 orang siswa untuk sebagai pengawas dalam proses pemilihan di OSIS. Jadi Bawaslu di belakang, mahasiswa di belakang, dia hanya memberikan jembatan, memberikan fasilitas penguatan, lalu kemudian mereka yang mengawasi. Nah, ketika kita berbicara nanti di tahapan pemilu atau pilkada, mereka sudah ada pengalaman tryout atau uji petik. Mereka lagi tidak perlu lagi diskusi, mereka sudah mulai bergerak. Hanya aturannya yang berbeda, space-nya yang lebih besar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pengawasan partisipatif yang berfungsi, yang bergerak. Tidak lagi sosialisasinya yang konvensional,
tapi dengan cara-cara anak muda. Dan saya yakin Bawaslu Kota Kendari mereka punya cara dan punya instrumen dalam rangka untuk memperkuat pengawasan partisipatif di level pemilihan sekolah. Beda pula kalau pemilihan di RT RW harus di asesmen. Ya, masyarakat di sana senang dengan apa? Dengan cara-cara yang sangat orang sebut itu friendly, kenyamanan buat mereka, sehingga mereka paham, oh seperti ini. Ketika mereka diajak untuk pengawasan pemilu, mereka sudah tahu, oh seperti ini yang harus kita awasi. Mungkin saja dengan regulasi yang berbeda. Oleh karena itu memang cara cepat adalah Bawaslu, ada ASN di sini, ada ASN, ada P3K, mengkaji kalau sudah ada titik role model yang ditentukan oleh Bawaslu Kota Kendari untuk mengkaji apakah yang dipilih adalah pemilihan OSIS atau pemilihan RT RW atau pemilihan komunitas lainnya atau pemilihan misalkan Karang Taruna. Nah, teman adik-adik itu mengkaji kalau pemilihan Karang Taruna regulasi apa yang melakukan adalah dinas sosial. Regulasinya seperti apa? Kalau ada pelanggaran, siapa yang menangani? Bentuk pelanggarannya seperti apa? Sanksinya seperti apa? Maka kerja-kerja pengawasan partisipatif juga harus terintegrasi ke semua divisi di komisioner. Ya, bukan hanya HP2H. Misalkan di sekolah, kalau ada money politics, kalau ada intimidasi guru, itu kan bentuk pelanggaran. Siapa yang menangani itu? Nah, itu yang dikaji oleh bagian penanganan pelanggaran. Kalau ada potensi itu, bagaimana cara mencegahnya? Bawaslu memikirkan mencegah dengan cara apa, mensosialisasikan bentuk pencegahan seperti apa, instrumennya yang mudah dipahami itu seperti apa. Oke nih Kak, kembali lagi tentang program pengawasan partisipatif. Sesuai pasal 3 ayat 2 dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2023, itu ada berbagai kegiatan sih yang bisa dilakukan. Seperti tadi kita sebutkan kampung pengawasan, terus pendidikan pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula yaitu di tingkat SMA atau RT RW. Kemudian di sini juga sebenarnya ada kayak kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Bawaslu Kota Kendari telah lakukan dengan 5 BEM di Kota Kendari kemarin. Terus ini ada kayak komunitas digital pengawasan partisipatif. Nah, menurut Kak Arif nih, komunitas digital itu bagusnya seperti apa kalau dilihat dari sisi pegiat pemilu, Kak? Ya, komunitas digital adalah tujuannya untuk mengatur distribusi informasi ya yang kontennya terkait dengan apa yang menjadi target Bawaslu. Misalnya di tingkat komunitas pemilihan RT RW, maka digitalisasi itu diarahkan. Jadi informasi itu disampaikan ke publik melalui cara-cara yang modern sekarang, dan kemudian itu bisa menjadi proses edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kalau KKN tematik, kan kalian sudah kerjasama dengan mahasiswa, maka konteks KKN tematik atau kerjasama dengan mahasiswa bukan lagi konteksnya berdialektika terlalu banyak. Mereka harus diturunkan ke akar rumput ketika Bawaslu sudah menentukan titik pengawasan yang harus menjadi role model 2-3 bulan ke depan. Jadi kalau kemudian Bawaslu sudah menentukan titik role model di pemilihan, misalkan pemilihan RT RW, teman-teman di Bawaslu Kota mendiskusikan, lalu memanggil teman-teman mahasiswa untuk memperkuat. Dan kemudian mahasiswa juga turun untuk bersama-sama Bawaslu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sana bahwa ini perlu diawasi. Ekspektasi kita adalah proses demokrasi di akar rumput diiringi dengan membangun ekosistem pengawasan masyarakat di tingkat komunitas. Itu targetnya. Jadi KKN tematik kerjasama dengan kampus bukan lagi berbicara tentang, kalau bicara di kampus Tridharma perguruan tinggi, tapi itu bagian dari konteks pengabdian masyarakat untuk membangkitkan
pembangunan demokrasi di tingkat akar rumput. Oke. Nah, kembali lagi Kak, kalau terkait dengan kerjasama dengan mahasiswa nih, ini kan kita tadi bahas sedikit tentang KKN tematik. Nah, kalau sejauh ini menurut Kakak ya, melihat dari sisi pegiat pemilu, apakah KKN tematik ini sudah berhasil atau sudah dilakukan pengaplikasian di Kota Kendari? Ya, kalau dibilang berhasil pada titik konsep yang lama, bahwa KKN tematik melakukan MOU, kemudian Bawaslu diundang menjadi dosen tamu atau mahasiswa magang ke kantor Bawaslu. Itu kira-kira seperti itu. Pada titik konsep yang lama berhasil. Tapi kalau kita berbicara pengawasan partisipatif pada level berfungsi bergerak, itu tidak cukup. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana mahasiswa yang magang, bukan lagi magang, tapi melakukan diskusi dan kemudian turun ke lapangan untuk bersama-sama masyarakat dan Bawaslu melakukan edukasi. Di mana teman-teman menentukan apakah di sekolah, di Karang Taruna, dan apakah di LPM atau di pemilihan lain yang di tingkat komunitas. Nah, oleh karena itu harus Bawaslu mengidentifikasi momentum elektoral di tingkat komunitas yang masih bisa dikejar pada 3-4 bulan ke depan. Momentum apa? Itu yang didiskusikan. Masyarakat tidak lagi di kantor, tapi ketika sudah ditentukan titik, diajak turun ke lapangan dengan cara mereka, dengan gaya mereka, sehingga kemudian kesadaran masyarakat yang kita harapkan bukan lagi kesadaran semu, bukan lagi kesadaran naif, tapi kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk memahami pengawasan itu pada level kritis dan transformatif. Berarti ini istilahnya harus ada follow up lagi, maksudnya kita follow up kembali kepada kawan-kawan mahasiswa-mahasiswa yang pernah ikut KKN tematik tersebut ya Kak? Iya betul, karena kalau target kemarin dianggap selesai, bahwa sudah MOU dianggap outputnya tercapai. Padahal konsep pengawasan partisipatif itu ada 2 level yang harus kita kejar, berfungsi dan bergerak. Maka berfungsi dan bergerak, tentukan momentum apa yang harus kita kejar supaya dia bergerak. Kalau kita sudah menentukan titik di mana kita harus mendorong berfungsi dan bergerak, mahasiswa diajak untuk berdiskusi kembali bahwa Bawaslu melakukan upaya menentukan titik role model di desa A atau di kelurahan A, di RT RW A dan seterusnya. Disepakati. Lalu kemudian undang masyarakat. Kita rencana ada upaya untuk berfungsi dan bergerak, bagaimana semua kekuatan, resource, apakah kader-kader yang telah dilatih kemarin bisa diajak lagi untuk semua kekuatan diarahkan untuk mendorong penguatan demokrasi di tingkat akar rumput. Pada saat yang sama juga kita harapkan masyarakat mulai tumbuh kesadarannya bahwa ketika kita awasi proses pemilihan itu akan melahirkan pemimpin yang lebih baik dibandingkan tidak diawasi seperti kejadian elektoral atau pemilihan sebelumnya. Oke Kak. Berarti selain itu juga kita juga harus sepertinya harus melakukan MOU dengan pemerintah setempat Pak Kak. Misalnya kayak lurah, camat, RT RW biar lebih masif tuh dukungan kepada menggerakkan masyarakatnya. Iya, itu sangat penting, saya kira sangat urgent. Bawaslu pasti tidak bisa bekerja sendiri dalam pembangunan demokrasi di Kota Kendari. Maka ada Kesbangpol. Kesbangpol itu juga punya program melakukan civic education dan juga voter education menjelang tahapan pemilu dan pilkada. Nah, bagaimana Bawaslu bukan hanya kepada mahasiswa mengajak OPD lain, Kesbangpol, untuk bersama-sama melakukan civic education di wilayah atau di warga yang menjadi titik role model yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Kalau di sekolah berarti kita undang Diknas, karena pelaksana penanggung jawab pemilihan di tingkat sekolah itu ada di Diknas. Kita undang juga Dinas Sosial karena mereka memberikan bantuan kepada ormas dan komunitas berkaitan dengan pendidikan, politik warga negara. Ini yang bisa diintegrasikan. Kekuatan Bawaslu membangun desain konsep
Sehingga semua kekuatan yang ada di pemerintah daerah, semua kekuatan yang ada di mahasiswa, yang ada di komunitas digerahkan untuk berdialektika dan momentumnya harus dicari. Oke Kak, berarti betul-betul ini pengawasan partisipatif betul-betul harus dari akar sampai ke daunnya seperti itu ya Kak ya. Dari misal dari pemilih pemula, dari tingkat sekolah, terus tingkat mahasiswa, lalu tingkat masyarakat pada umumnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana dari sudut pandang Kakak sendiri terkait pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari ini Kak? Ya, kalau Bawaslu sudah melakukan masih dalam konteks level terlatih dan terbentuk. Nah, upaya desain sekarang harus ada percepatan yang dilakukan untuk didorong pengawasan partisipatif berfungsi dan bergerak. Sekarang tahapnya terlatih, terbentuk. Karena Bawaslu sudah banyak membentuk forum-forum. Tapi pertanyaannya apakah cukup? Tidak. Kalau kita inginkan level pengawasan partisipatif itu pada berfungsi dan bergerak, maka desain yang saya sampaikan tadi untuk mengumpulkan semua sumber daya, mengumpulkan semua networking yang ada di luar untuk dikonsolidasikan, lalu kemudian melakukan uji petik atau try out ke momentum elektoral di tingkat komunitas, apakah itu di sekolah, apakah itu di RT RW, apakah itu di Karang Taruna, apakah itu di LPM, yang menentukan adalah Bawaslu Kota Kendari. Oke Kak, terima kasih banyak terkait insight-nya pada episode kali ini ya Kak ya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas tentang pengawasan partisipatif ini berguna dan bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Cukup sekian episode Lensa Pengawasan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam Bawaslu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.